Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk konfigurasi modem lawas atau modem jadul, yaitu Cisco Linksys WAG 54G2. Di sini modemnya mungkin modem yang sudah lama, modem DSL yang sudah banyak tidak digunakan. Karena modem DSL saat ini banyak tidak digunakan, maka dari itu modem-modem seperti ini banyak dibuang. Salah satunya yaitu modem Cisco Linksys ini. Padahal kita masih bisa menggunakannya, yaitu sebagai akses point, misalnya untuk WiFi di rumah kita. Dengan syarat kita memiliki sebuah router dan satu lagi kita memiliki wireless DSL tersebut. Saya di sini menggunakan router port MikroTik 450 sebagai routernya, dan kemudian saya akan sambungkan kepada Cisco Linksys tersebut. Perlu kita ketahui bahwa Cisco Linksys ini tidak memiliki port WAN, namun memiliki sebuah port DSL yang tidak bisa kita gunakan, kemudian memiliki 4 port LAN. Pertama yang pasti harus kita hidupkan dulu, kemudian untuk sebentar hingga menyala. Setelah nyala, mari kita konfigurasi. Kita masuk ke WiFi. Kemudian di sini akan tertera SSID default yaitu Linksys, kita konekkan saja. Oke, setelah terkoneksi, kemudian kita cek dulu IP yang kita peroleh. Oke, details, kemudian IP-nya, ya dapat ya IP-nya 1.101. Kemudian kita masuk ke web browser untuk mengakses Linksys tersebut. 192.168.1.1, enter. Oke, akan muncul kotak dialog. Di sini memasukkan password admin dan juga akunnya admin. Otomatis akan masuk. Seperti inilah tampilan dari web management dari Cisco Linksys ADSL WAG 54G2 setup. Kita langsung masuk ke encapsulation. Biasanya di sini dipakai untuk modem DSL. Ada beberapa modenya, namun saya juga nggak tahu mode apa juga ini. Yang kita akan gunakan adalah bridge mode only. Oke, klik aja. Setelah itu kita akan memasukkan IP-nya, local IP address. Itu IP yang digunakan di port LAN kita. Jadi port LAN kita akan diberi IP ini 10.2.101. Ini disesuaikan dengan routernya. Karena saya konfigurasi routernya IP-nya seperti ini, maka akan sesuaikan sehingga IP-nya seperti tertera pada tersebut. Oke, selanjutnya yaitu time zone setting GMS plus 7. Yang perlu diingat di sini kita akan menggunakan mode AP, sehingga di HCP settingnya kita set menjadi disable saja, karena IP-nya akan kita berikan itu dari router, bukan dari AP. Oke, selanjutnya kita save. Oke, selanjutnya akan disconnect atau kita harus mengganti IP-nya karena IP dari modem ini sudah berubah, sehingga kita harus mengubah secara manual. Kita bisa lihat di sini nanti akan disconnect sepertinya. Oke. Kita ubah secara manual. Kita buat IP 1 subnet dengan modemnya 10.2.103. Oke.
close. Kemudian kita kembali lagi ke web browsernya, kita ketikkan 10.2.102 yang mana ini adalah alamat dari modem router. Oke, ini sudah masuk kembali ke web manajemennya, kemudian kita klik wireless, kita akan mengubah SSID-nya. Kita klik manual, kemudian di sini ada dua mode PG atau mix. Kita masukkan SSID-nya yaitu koneksi home, ataupun bisa di custom sesuai keinginan ya. Oke, kalau sudah, kita klik save. Dan setelah ini juga akan disconnect lagi karena kita hanya connect melalui wifi, sehingga saat nama SSID-nya diganti, dia akan otomatis disconnect, sehingga kita perlu mengkonekkan ulang. Oke, di sini sudah muncul koneksi home. Kita konekkan lagi. Baik, kita masuk kembali ke 10.2.102. Masuk ke tab wireless lagi, kita akan mengubah kata sandi dari wireless, kita masuk ke wireless set security, kemudian kita bisa pilih security modenya. Saya menggunakan WPA 2 personal, dan kita berikan kata sandinya untuk wifi tersebut. Oke, kalau sudah, kita klik save saja. Oke, setelah ini pasti akan disconnect lagi karena nama password wifi-nya sudah berubah. Jadi kita perlu mengkonekkan ulang. Ya, biasanya akan cukup lama di sini karena passwordnya sudah berubah. Yang awalnya tidak memakai password, keduanya memakai password. Kita perlu forget dulu. Kemudian setelah connected, kita masuk kembali 10.2.102, enter, oke. Kemudian kita masuk ke menu administration untuk mengubah password dari web management ini. Kalau kita mau men-setting, jadi kita harus memasukkan password yang berbeda. Kalau tadi admin, kalau sekarang saya ubah. Kemudian portnya itu 80. Nah, ini kalau sudah kita simpan akan seperti ini. Kita perlu masukkan password baru. Oke, setelah kita masuk, kita coba klik status. Dan di sini ada beberapa informasi, interface-nya up, kemudian IP-nya tidak ada dari itu karena IP dari DSL. Kemudian kita coba klik buka internet ke YouTube misalnya, dan tidak bisa dibuka karena kita belum mencolokkan dari router ke access point ini. Jadi kita belum mendapatkan akses internet. Coba saya colokkan dulu untuk routernya ke access point ini. Oke, sudah saya colokkan, namun tetap masih belum bisa karena IP-nya masih IP yang kita atur secara manual tadi. Oke, kita atur secara DHCP. Oke, sudah terkoneksi internet ya, akses type internet, dan kemudian mendapatkan IP tersebut. Tentunya ini di router port kita harus menyeting DHCP server. Dan kita buka YouTube misalnya untuk koneksi internet, dan hasilnya sudah terkoneksi dengan internet. Dan mungkin kita tes untuk speednya ya. Kita tes untuk speed test. Kita tunggu sebentar untuk
pengujian kecepatan internet, dan ya lumayan bisa membawa sekitar 5 MB-an ya. Jika rumah kita hanya menggunakan internet yang tidak terlalu kenceng-kenceng amat, misalnya 5 MB atau 10 MB, masih sangat recommended menggunakan modem wireless ini sebagai akses point di rumah kita. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi dari modem Cisco Linksys WAG52G2, dan perlu diingat bahwa ini akses point ini hanya mampu membawa bandwidth maksimal 54 Mbps, karena modem router ini menggunakan standarisasi B, yaitu maksimal 54 Mbps, berbeda dengan router sekarang, wireless router sekarang yang rata-rata yaitu standarisasi N yang bisa membawa hingga 300 MB mungkin, kalau ini yang terbatas 54 MB. Namun kalau kita terbiasa menggunakan internet yang hanya maksimal katakanlah 10 MB, ini masih sangat bisa digunakan untuk mengcover beberapa user di rumah kita. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan buang router bekas Anda.